Hai, kalian tahu nggak sih TikTok yang biasa kita scroll setiap harinya, games yang biasa kita mainin, dan makanan yang biasa kita makan sehari-hari merupakan hasil dari pengembangan bakat dan kreativitas. Tapi kamu juga perlu tahu kalau banyak banget pihak yang terlibat dalam pembentukan kreativitas tersebut. Salah satunya adalah pihak sekolah. Halo semua, Assalamualaikum. Aku Novia Safitri dan aku Nurzara Akila Purwanti. Hari ini kita akan belajar bareng tentang peranan sekolah dalam mengembangkan kreativitas dan bakat. Yuk kita belajar bersama. Yuk. Ternyata sekolah merupakan wadah untuk siswa mengembangkan ide, gagasan, dan juga karya yang bernilai original. Terdapat beberapa jenjang pendidikan yang mewadahi pengembangan bakat dan kreativitas bagi para siswa. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini, yang kedua ada sekolah dasar, yang ketiga sekolah menengah pertama, yang keempat sekolah menengah atas, dan yang terakhir ada sekolah luar biasa. Di masa PAUD, perkembangan anak berlangsung sangat cepat. Perkembangan anak berlangsung dalam berbagai aspek. Yang pertama ada kognitif, sosial emosional, bahasa, dan juga motorik. Terdapat 6 strategi yang bisa kita lakukan dalam pengembangan kreativitas dan bakat yang ada di masa pendidikan anak usia dini. Kita lanjut pada jenjang sekolah dasar. Pada usia ini, anak mulai menghubungkan pengetahuan dan juga pengalaman dan mulai berpikir secara logis. Salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam jenjang sekolah dasar yaitu 3M dari Ki Hajar Dewantara, Ninteni, Miroke, dan Nambahake. Sekarang kita beralih pada jenjang sekolah menengah pertama. Pada usia ini, anak mulai memasuki usia remaja, yang dimana anak mulai berpikir secara abstrak dan juga kritis. Untuk mengembangkan kreativitas pada jenjang ini, sekolah bisa berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, ada pengembangan kognitif siswa, yang kedua, pengembangan metode pengajaran guru, dan yang terakhir, pembelajaran mandiri. Berikutnya, kita beralih ke jenjang sekolah menengah atas. Nah, pada usia sekolah menengah atas, umumnya anak-anak sudah mampu untuk mengevaluasi, mensintesis, hingga melakukan berbagai bentuk pemikiran di usia sekolah menengah atas. Nah, diantaranya metode yang umum digunakan ada case-based learning dan juga project-based learning. Next, kita masuk ke sekolah luar biasa. Nah, pada jenjang sekolah luar biasa ini diharapkan anak-anak sudah memiliki keterampilan dari pembentukan kognitif mereka sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitasnya. Di antaranya, keterampilan yang dapat dikuasai adalah memasak, membatik, dan juga keterampilan fungsional lainnya. Nah, berikutnya kita akan mengulas nih, gimana sih penataan ruang kelas yang kreatif? Nah, hal ini didasarkan dengan framework 5A dan juga konsep 4P. Yuk, kita runtut bareng-bareng. Nah, kita mulai dari room tour kelas yang pertama nih, yaitu room tour kelas yang mengedepankan prinsip kolaborasi. Secara praktis, zona kolaborasi ini dapat diwujudkan dengan pengaturan kursi seperti ini, yang mana kursi dibuat berkelompok atau melingkar, dan ketika kursi dibuat seperti ini, alih-alih susunan tradisional seperti berbaris, susunan melingkar bisa memfasilitasi interaksi antara siswa dan diskusi serta pertukaran ide yang lebih efektif. Nah, kamu juga pernah kan ngalamin ini, diminta untuk menghias kelas dengan berbagai karya kreatif kamu. Contohnya kalau di video ini dari origami nih. Nah, ini merupakan upaya untuk mewujudkan kelas yang berprinsip pada eksplorasi. Nah, dengan zona eksplorasi ini, tata letak unik, dekorasi kreatif, serta elemen visual akan menarik dan menstimulasi pemikiran divergen yang dimiliki siswa. Next, kita akan masuk ke kelas yang menerapkan prinsip zona refleksi. Apa ya zona refleksi itu? Nah, zona refleksi merupakan zona yang membuat anak bisa merasa nyaman dalam mengevaluasi ide-ide kreatif mereka atau bahkan menghasilkan ide-ide yang baru.
Penerapan zona refleksi ini bisa berupa menyediakan sudut kelas dengan kursi yang nyaman, adanya pencahayaan yang lembut, serta akses ke media ekspresi seperti papan tulis atau jurnal kecil yang bisa dibuat. Nah, ada beberapa model belajar yang dapat diterapkan kepada anak. Di antaranya ada model kooperatif, PBL, CBL, dan juga CTL. Sekarang kita akan membahas model belajar mengajar kreatif. Yang pertama ada engagement create model yang dikembangkan oleh Ben sendiri atau biasa dikenal juga sebagai model pengayaan yang memiliki 3 tipe utama. Tipe pertama yaitu eksplorasi umum, tipe kedua yaitu kegiatan pengembangan proses, dan tipe yang ketiga yaitu penelitian dan eksplorasi mandiri yang didasari pada minat siswa. Model yang kedua yaitu multiple talents yang dikembangkan oleh Philip A. Taylor yang saat ini sudah diadaptasi di Indonesia oleh berbagai ahli pendidikan. Model ini berangkat dari pandangan bahwa siswa memiliki potensi dan juga talenta dan tidak hanya berfokus pada akademik saja. Tujuan dari model ini yaitu agar sekolah mengembangkan seluruh potensi dan juga kemampuan siswa, tidak hanya berfokus pada berpikir logis dan juga hafal. Model ini mengembangkan 6 bidang utama talenta. Yang pertama, akademik, kreatif, perencanaan, komunikasi, prediksi, dan juga pengambilan keputusan. Nah, pada model ketiga kita akan membahas model prakerja. Pada awalnya model prakerja ini dikenal sebagai CPS, namun kemudian seiring berkembangnya pengetahuan dan juga ahli-ahli, model ini dikenal sebagai model prakerja. Nah, dalam model prakerja ada beberapa tahapan yang dibuat lebih fleksibel. Di antaranya yang pertama ada approach, understanding challenge, generating ideas, dan yang terakhir ada preparing for action. Nah, ini dia berbagai tempat seperti kelas-kelas yang ada di sekolah luar biasa yang pernah kami kunjungi dan menerapkan konsep-konsep kreatif yang kami pelajari sebelumnya. Di sini bisa dilihat bahwa penataan kelas cukup mendukung anak untuk memiliki gagasan kreatif dan juga suasananya sangat nyaman bagi anak untuk bereksplorasi. Nah, gimana nih guys? Setelah penjelasan tadi, kalian sudah tahu kan seberapa penting peranan sekolah bagi pengembangan kreativitas dan juga bakat bagi para siswa? Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Gimana tadi ada ini? Gak apa-apa udah.